Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Novim Aifianita Hanifi, peserta Latsar Angkatan 51 tahun 2021, PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, Kelompok 3 CPNS Kabupaten Blitar, Unit Kerja SDN Doko 1. Di video kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pejabat publik pemerintah Kabupaten Blitar tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN atau yang lebih kita kenal dengan istilah Aneka. Akronim dari Aneka sendiri adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita simak videonya yuk! Di depan saya saat ini sudah ada salah satu narasumber yang akan kita wawancara pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Andes Busroh Arin Gunawan atau yang lebih akrab kita sapa Pak Bus. Nah, beliau adalah Kasubid Diklat Penjenjangan BKPSDM Kabupaten Blitar dari instansi pemerintah Kabupaten Blitar. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, beserta keluarga baik. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN atau aparatur sipil negara seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau yang lebih kita kenal dengan istilah Aneka, baik secara implementasi atau praktek, hambatan, tantangan, dan juga resiko. Nah, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bus di sini. Yang pertama, menurut pandangan Bapak nih, bagaimana seharusnya implementasi nilai-nilai dasar Aneka pada pegawai ASN itu dilakukan, Pak? Baik, dari apa yang telah penjenengan sampaikan tadi, Aneka ini sebetulnya merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Ini merupakan nilai-nilai dasar yang harus disosialisasikan sejak dini dari seorang yang sudah terima menjadi calon-calon pegawai negeri sipil, calon-calon abdi negara, calon abdi masyarakat yang nantinya akan memberikan pengabdian total kepada bangsa dan negara ini, seperti itu. Makanya sedini mungkin calon-calon pegawai negeri sipil itu digodok dalam kawah condro di mukonya yang namanya Latsar atau pelatihan dasar CPNS. Di sana nanti akan diajari bagaimana seorang sosok ideal PNS yang harus disiplin, harus konsisten, harus punya komitmen, harus bagaimana dia cinta tanah air, bagaimana dia ada materi bela negara juga di sana. Bagaimana mereka melayani masyarakat dengan sopan, ramah, dengan melayani dengan hati, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. PNS yang punya inovasi yang tinggi, loyalitas pada tugas, loyalitas pada pimpinan, yang punya integritas dan sebagainya, yang merupakan nilai-nilai itu yang harus mereka tanamkan, mereka camkan, karena ekspektasinya nanti akan muncul. Begitu lulus dari Latsar itu akan muncul sosok-sosok calon-calon pegawai negeri sipil yang punya integritas, yang profesional, yang penuh dengan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penuh rasa tanggung jawab. Demikian mungkin. Baik, lalu adakah hambatan atau tantangan dalam menjalankan nilai-nilai dasar Aneka pada pegawai ASN di masa sekarang ini, Pak? Padahal yang kita tahu sendiri bahwa di sekitar kita saat ini masih banyak ASN yang melanggar nilai-nilai dasar Aneka tersebut. Kalau berbicara tentang hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, itu pasti ada. Setiap program kegiatan itu pasti dibarengi dengan yang namanya hambatan dan tantangan. Dan ini merupakan seni dalam kita
melaksanakan sebuah kegiatan yang telah kita agendakan itu. Hambatan pertama sebetulnya muncul dari diri pribadi masing-masing. Jadi dengan kurangnya kesadaran itu, maka akan mempengaruhi pola perilaku sikap dari individu itu sendiri. Sehingga harus ada kesadaran dan komitmen masing-masing individu bahwa kita saatnya berubah. Kita saatnya berubah dan berkarya untuk bangsa dan masyarakat ini lebih baik lagi. Itu. Yang kedua kalinya adalah dari lingkungan kerja yang bersangkutan, di mana lingkungan kerja sangat mempengaruhi. Ketika lingkungan kerjanya kurang mendukung, personil antar personilnya juga kurang memahami nilai-nilai aneka itu, di dalamnya terjadi kondisi anomik, maka saya yakin nilai-nilai aneka yang ideal ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik karena tidak didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga kalinya masyarakat. Masyarakat sangat berperan aktif. Masyarakat, ketika kepercayaan masyarakat kurang baik terhadap para ASN, ketika ASN sudah berubah tapi masyarakat masih menjustis bahwa ASN tetap seperti ASN yang dulu, itu pun juga tidak akan berpengaruh yang signifikan terhadap pengembangan nilai-nilai aneka. Maka diperlukan adanya sinergi antara masyarakat dengan ASN itu sendiri. Katakanlah gini contohnya, masyarakat sudah ASN sudah anti korupsi, tapi masyarakat itu masih membutuhkan jasa-jasa untuk mengegulkan sebuah tujuannya dengan mengiming-imingi uang. Ini kan tidak adanya sinergi yang positif. Sehingga ketika yang satu sudah mau berubah, yang satunya mengiming-imingi, maka berarti di sini tidak ada sinergitas itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak. Kira-kira bagaimanakah resiko yang akan ditimbulkan apabila pegawai ASN itu tidak mengimplementasikan nilai-nilai aneka, Pak? Resikonya ya ASN akan kehilangan kredibilitas. ASN akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jadi ASN bukan lagi sosok ideal sebagai key person masyarakat, namun justru ASN dianggap biang kerok dari permasalahan-permasalahan yang ada. Makanya ya kita harus ada komitmen bersama bahwa ayo kita bangun ASN ini dengan sekuat tenaga lebih baik lagi. Otomatis ini pembangunan integritas moral ya. Ditekannya pada moral. Bagaimana kita mengembalikan ASN sesuai dengan roh yang ada, roh aneka, agar masyarakat benar-benar percaya bahwa kita sudah berubah. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bus atas waktunya pada kesempatan wawancara malam hari ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai aneka sangat penting sekali dilakukan agar terwujud ASN yang profesional, tanggung jawab, cinta tanah air, ramah, loyal, inovatif, berintegritas, berkomitmen, dan jujur. Nah, sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk mendukung channel ini terus berkembang, silakan like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.